Pendahuluan. Pasien hemodialisis dengan hipertensi intradialitik memiliki peningkatan risiko kematian dibandingkan dengan pasien dengan penurunan TD selama dialisis. Hipertensi intradialitik dikaitkan dengan kelebihan beban volume ekstraseluler selain peningkatan akut resistensi vaskular selama dialisis. Strategi manajemen harus mencakup evaluasi ulang berat kering dan modifikasi resep dialisat dan resep obat anti-hipertensi. Definisi. Hipertensi intradialitik adalah peningkatan paradoks tekanan darah, TD, yang terjadi secara khusus selama prosedur hemodialisis, HD, berlangsung. Tidak ada kriteria yang pasti untuk mendefinisikan hipertensi intradialitik, tetapi ada beberapa definisi dari beberapa penelitian. Peningkatan tekanan darah sistolik, TDS, 10 mmHg selama HD, definisi paling umum. Peningkatan tekanan arteri rata-rata 15 mmHg selama atau segera setelah HD. Setiap kenaikan TD selama HD. Epidemiologi dan faktor risiko. Hipertensi intradialitik persisten, peningkatan TDS 10 mmHg, dilaporkan terjadi pada 15% hingga 30% pasien yang menjalani HD, dan dikaitkan dengan peningkatan risiko rawat inap 2 hingga 4 kali lipat, peningkatan kematian kardiovaskuler dan semua penyebab kematian. Apakah hubungan ini kausal? Tidak pasti, karena hipertensi intradialitik cenderung terjadi pada pasien dengan penanda penyakit yang lebih parah, termasuk usia yang lebih tua, kadar serum albumin yang lebih rendah, KTV yang lebih rendah, indeks massa tubuh yang lebih rendah, dan penggunaan obat antihipertensi yang lebih banyak. Hipertensi intradialitik persisten kemungkinan merupakan penanda risiko kardiovaskular dan kekakuan vaskular. Tekanan darah intradialitik sangat berkorelasi dengan tekanan darah antara sesi HD, menunjukkan bahwa pasien dengan hipertensi intradialitik juga cenderung memiliki hipertensi tidak terkontrol. Penyebab dan mekanisme terjadinya hipertensi intradialitik. Penyebab hipertensi intradialitik sangat kompleks dan belum sepenuhnya dijelaskan. Hipertensi intradialitik telah diamati dengan frekuensi yang sama pada pasien dengan status volume normal, volume rendah dan overhidrasi oleh bioimpedansi, menunjukkan kelebihan volume bukan satu-satunya faktor. Faktor-faktor yang meningkatkan resistensi perifer total tampaknya penting, terutama pada pasien dengan kekakuan vaskular yang mendasarinya. Gambar 1. Faktor-faktor yang berkontribusi tersebut antara lain kelebihan volume, aktivitas simpatis yang berlebihan, sistem renin-angiotensin-aldosteron, disfungsi endotel dan peningkatan relatif endotelin 1 menjadi nitrik oksida, pemberian obat perangsang eritropoiesis, ESA, selama dialisis, dan pemberian natrium selama dialisis. Gambar 1. Faktor risiko dan mekanisme hipertensi intradialitik. Strategi tata laksana hipertensi intradialitik. Mengoptimalkan pengobatan hipertensi esensial. Ini termasuk penilaian ulang target berat badan kering pasien, penggunaan antihipertensi yang sesuai seperti beta blocker dan angiotensin reseptor blocker dan memastikan kepatuhan pasien. Perpanjangan waktu HD atau frekuensi HD lebih sering dapat dipertimbangkan jika keadaan memungkinkan. Pertimbangkan untuk menggunakan beta blocker dengan tambahan aktivitas blokade alfa, seperti carvedilol. Dalam studi prospektif selama 12 minggu pemberian carvedilol yang dititrasi hingga 50 mg 2 kali sehari pada 25 pasien dengan hipertensi intradialitik, carvedilol dikaitkan dengan perbaikan pada fungsi endotel, perbaikan tekanan darah antara sesi dialisis, dan penurunan frekuensi hipertensi intradialitik. Pertimbangkan untuk memberikan obat antihipertensi kerja singkat sebelum sesi hemodialisis. Obat antihipertensi tertentu seperti captopril dan hidralazine memiliki onset dan offset yang cepat dan dapat digunakan untuk mencegah hipertensi intradialitik, sementara tidak menyebabkan hipotensi di antara sesi dialisis.
Pilih antihipertensi yang kurang dapat didialisis. ACE inhibitor, kecuali fosinopril, sangat dapat didialisis, sedangkan semua angiotensin reseptor blocker tidak dapat didialisis. Beta blocker yang umum digunakan seperti metoprolol dan atenolol sangat dapat didialisis, sementara bisoprolol cukup dapat didialisis dan carvedilol adalah yang paling tidak dapat didialisis. Nebivolol, beta blocker lain yang tidak dapat didialisis, dan irbesartan efektif dalam mengurangi hipertensi intradialitik dalam satu percobaan acak. Pertimbangkan untuk menurunkan natrium dialisat. Dalam studi pre-post kecil, N 50, mengurangi natrium dialisat dari 140 mol L menjadi 136 mol L menyebabkan TDS di jam ketiga dan post-HD secara signifikan lebih rendah. Hindari dialisat tinggi kalsium. Terdapat hubungan antara dialisat kalsium yang lebih rendah dan tekanan darah sistolik pasca HD yang lebih rendah. Dialisat kalsium rendah kadang-kadang direkomendasikan untuk mengobati hipertensi intradialitik. Namun, bukti kuat masih kurang, dan pendekatan ini dapat mengakibatkan keseimbangan kalsium negatif dan peningkatan risiko aritmia jantung. Pertimbangkan untuk menaikkan suhu dialisat. Menurunkan suhu dialisat di bawah suhu inti meningkatkan TD intradialitik, sementara TD yang lebih rendah diamati dengan suhu dialisat yang lebih tinggi. Pertimbangkan pemberian ESA secara subkutan. ESA intravena dikaitkan dengan peningkatan tekanan arteri rata-rata 30 menit setelah pemberian, dan efek ini dapat bertahan hingga 3 jam. Pemberian subkutan tampaknya tidak memiliki efek ini. Daftar rujukan.